soal booking lahan di gunung. Izin menanggapi tapi dengan kapasitas saya aja. Jadi setahu saya memang kalau di banyak sekali TO itu yang porter akan jalan duluan sampai ke campground, terus mendirikan tenda-tenda untuk peserta TO-nya ya. Yang gak wajar itu kalau si peserta tripnya terlalu banyak dan sampai akhirnya menguasai si lahan tersebut. Tapi kita skip dulu itu. Ini yang jadi masalah kalau saya baca adalah ada pendaki sudah mendirikan tenda, kemudian diusir karena dibilang itu lahan milik peserta TO. Itu salah sih menurut saya, karena itu kalau kata Misbah gini, itu sama saja menghilangkan kesempatan seseorang untuk mendapatkan perlindungan, apalagi di gunung ya yang rentan hipotermia, terkena badai dan lain sebagainya. Tapi kita harus gali ulang nih kesalahannya tuh, cara TO ini ngebriefing porternya atau memang seperti itu di banyak TO tapi baru ketahuan sekarang. Apapun itu, menurut saya sih komunikasinya harus dibetulkan. Dan menurut saya TO yang bermasalah nih, saya juga kenal sih sama beberapa orang di dalamnya. Langkah terbaiknya menurut saya harusnya membuat pernyataan sikap sih, nggak cuma diem ya. Terus memperbaiki ke depannya harus kayak gimana. Saya berusaha tidak bias, saya tidak akan mendukung meskipun kenal. Tapi juga di sisi lain, seharusnya beberapa pendaki ya tidak menjadikan ini sebagai media untuk ngata-ngatain orang yang ikut TO. Karena setahu saya nggak semua orang sekuat Anda, semahir Anda, tapi ingin tahu keindahan gunung seperti apa. Dan sekarang memang sudah banyak media untuk naik gunung. Kalau zaman dulu, zaman saya dulu, so abang-abangan banget. Memang naik gunung itu prosesnya nggak mudah. Tapi kan makin sini, namanya akses wisata ya, makin mudah diakses. Terus banyak orang juga yang ingin melihat. Ya nggak bisa dibendung. Salah satu hal untuk memitigasi kecelakaan adalah ikut serta dalam TO. Apalagi beberapa gunung harus pakai TO loh. Contohnya gunung tertinggi di Indonesia nggak bisa kita sendirian ke sana sejauh ini, padahal itu hak pendaki ya. Nah itu kita lihat lagi lah, sistemnya udah benar belum gitu. Kalau misalkan posnya terbatas, harusnya kan ada regulasi, nggak semua lahannya dicaplok oleh TO. Harusnya ada hak untuk pendaki juga. Nah itu kan mestinya bisa diperbaiki bersama ya. Tapi sekali lagi, kalau kasus seperti ini ada pendaki udah mendirikan tenda terus diusir, menurut saya itu keliru banget. Dan harusnya kalau saya ini kan nggak tahu ya, tiap perusahaan kebijakannya berbeda. Kalau saya yang memegang perusahaan TO tersebut, saya akan membuat pernyataan sikap, permintaan maaf, dan saya akan nge-briefing orang-orang yang bekerja di lapangan untuk bersikap lebih baik lagi. Bukan diem kayak gini kan, malah makin dirujak. Apalagi orang Indonesia kan suka banget rujak ya. Tapi itu menurut saya sih, mungkin salah mungkin benar.